Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Abdurrahman Hakim dan Mbak Andra Wulandari. Kami akan mempresentasikan makalah Masail Fikih yang bertemakan perkawinan berbeda agama menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Pokok pembahasan yang akan dibahas di makalah ini diantaranya: 1. Pengertian pernikahan. 2. Dasar hukum pernikahan. 3. Pandangan pernikahan berbeda agama menurut hukum Islam. Yang keempat, pandangan pernikahan berbeda agama menurut hukum positif di Indonesia. Yang pertama, pengertian pernikahan. Secara bahasa, pernikahan dibentuk dari kata nikah dan zawad. Nikah artinya terkumpul dan menyatu. Zawad digunakan dalam Al-Quran yang artinya pasangan, dan dalam penggunaannya juga dapat diartikan sebagai pernikahan. Di samping secara bahasa, para ahli fikih memuat beberapa definisi nikah, yaitu dari ulama Hanabilah, ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah. Dari definisi ulama tersebut dikemukakan dapat disimpulkan bahwa nikah merupakan sebuah akad yang telah diatur di dalam agama untuk memberikan kesempatan bagi seorang pria dan seorang wanita agar dapat memperoleh kesenangan, ketenangan, dan melanjutkan keturunan dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Negara Indonesia menetapkan aturan yang berkaitan dengan perkawinan atau pernikahan terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan terjadi perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Pada pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, dasar hukum pernikahan. Dasar hukum pernikahan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis diantaranya sebagai berikut. Pertama, berdasarkan Al-Quran, firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32, wa qala ta'ala wa ankihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, maksudnya ya budak-budakmu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Yang kedua, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum
ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun, yang artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka orang-orang musyrik, entah itu perempuan atau laki-laki, mereka itu mengajak kepada neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Yang kedua, berdasarkan hadis Nabi yang artinya untuk mengingatkan kembali masa mudamu dahulu, karena Abdullah bin Mas'ud tidak berhajat kawin, maka dia menuju kepadaku dan memanggil, "Ya Alqamah." Maka aku datang kepadanya dan dia berkata, "Jika engkau bukan begitu," maka Nabi bersabda kepada kami, "Hai para pemuda, siapa yang sanggup memikul tanggung jawab perkawinan, maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup, hendaknya berpuasa." Maksudnya untuk menahan diri, karena itu lebih mampu menahan syahwat baginya. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-68, kitab nikah, bab kedua. Bab sabda Nabi, "Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah." Selanjutnya, pernikahan berbeda agama menurut hukum Islam. Pernikahan antar orang yang berlainan agama adalah perkawinan antara orang Islam, baik pria maupun wanita, dengan orang yang bukan beragama Islam, baik pria maupun wanita. Mengenai permasalahan tersebut, Islam membedakan hukumnya menjadi 3, yaitu 1. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik. 2. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahlul kitab. 3. Perkawinan antara seorang wanita muslim dengan pria non-muslim. Pertama, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik. Islam melarang perkawinan tersebut berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221, yang artinya, "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu." Mereka orang-orang yang musyrik mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Di kalangan ulama muncul beberapa pendapat mengenai musyrikah atau wanita musyrik yang haram dinikahi tersebut.
Akan tetapi, kebanyakan ulama berpendapat bahwa semua musyrikah baik dari bangsa Arab ataupun bangsa non-Arab selain ahlul kitab yaitu Yudaisme dan Kristen tidak boleh dinikahi. Menurut pendapat ini, wanita yang bukan Islam, bukan pula Yahudi atau Kristen, Buddha, Hindu, Majusi atau kepercayaan lain tidak boleh dinikahi oleh pria muslim karena pemeluk agama selain Islam termasuk kategori musyrikah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Mas Abdurrahman Hakim yang telah mempresentasikan tugas mata kuliah Masail Fikih dengan judul Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Saya, Andra Ulandari, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu membahas perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahlul kitab. Islam melarang perkawinan tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka, dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan, barang siapa yang kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Selain dari yang dipaparkan di atas, berdasarkan Al-Quran juga berdasarkan sunnah Nabi. Nabi itu pernah menikah dengan wanita ahlul kitab yang bernama Maryah Al-Qibtiyah, seorang Kristen, dan juga ada sahabat Nabi yang bernama Huzaifah bin Al-Yaman pernah menikah dengan seorang wanita Yahudi, sedangkan para sahabat tidak ada yang menentangnya. Namun, sebagian ulama yang melarang perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita Kristen atau Yahudi karena pada hakikatnya doktrin dan praktek ibadah Kristen Yahudi itu mengandung unsur syirik. Misal, ajaran Trinitas dan mengkultuskan Nabi Isa dan ibunya Maria bagi umat Kristen, dan kepercayaannya Uzair putra Allah dan mengkultuskan haikal Nabi Sulaiman bagi umat Yahudi. Yang ketiga, perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non-muslim. Ulama telah bersepakat bahwa Islam melarang perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non-muslim, baik calon suaminya pemeluk agama yang memiliki kitab suci, contoh Kristen Yahudi, ataupun pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa dengan kitab suci Buddhaisme, Hinduisme, maupun pemeluk agama yang tidak memiliki kitab suci dan menganut animisme, politeisme, dan sebagainya. Dalil yang menjadi dasar larangan menikah antara wanita muslimah dengan pria non-muslim adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221 dan ijma' para ulama tentang larangan perkawinan antara wanita muslimah dengan pria non-muslim. Hikmah dilarangnya perkawinan tersebut adalah bahwa antara orang Islam dengan orang kafir selain Kristen dan Yahudi terdapat way of life dan filsafat hidup yang sangat berbeda. Sebab orang Islam percaya sepenuhnya kepada Allah, sedangkan yang non-I itu penuh dengan khurafat dan irasional. Setelah membahas pernikahan berbeda agama menurut hukum Islam, selanjutnya akan dibahas pernikahan berbeda agama menurut hukum positif di Indonesia. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah sebagai berikut. 1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku hukum Islam yang telah diresipir dalam hukum dan adat.
kedua, bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Yang ketiga, bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Wilayah Ordonansi Kristen Indonesia. Yang keempat, bagi orang-orang timur asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. Yang kelima, bagi orang-orang timur asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan timur asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka. Yang keenam, bagi orang-orang Eropa dan warga Indonesia keturunan Eropa yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. White, penjelas atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini dinyatakan tidak berlaku, termasuk peraturan perkawinan campuran. Pasal 1 Peraturan Perkawinan Campuran merumuskan bahwa perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Perumusan pada pasal ini kurang jelas dengan yang dimaksud tunduk pada hukum yang berlainan itu. Akibat kurang jelasnya perumusan pasal 1 tersebut, maka timbul multi tafsir di kalangan ahli hukum. Ada yang berpendapat bahwa orang yang tunduk pada hukum yang berlainan itu karena berbeda golongan penduduknya atau kewarganegaraan. Ada pula yang berpendapat bahwa yang berlainan tersebut adalah agamanya dan juga orang-orang yang berlainan asal daerahnya itu, termasuk perkawinan campuran. Pasal 1 Peraturan Perkawinan Campuran berbeda dengan Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan yang merumuskan dengan jelas bahwa perkawinan campuran itu adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, bukan karena perbedaan agama. Karena itu, apabila undang-undang perkawinan dilaksanakan secara murni dan konsekuen, seharusnya setiap pengajuan permohonan perkawinan antar orang-orang yang berlainan agama ditolak oleh KUA dan oleh kantor catatan sipil bagi yang melaksanakan perkawinan menurut agama selain Islam. Namun, pada kenyataannya di Indonesia menunjukkan bahwa pengadilan negeri masih memberi izin perkawinan antar orang berlainan agama dan memandangnya sebagai perkawinan campuran yang diatur dalam pasal 60-62 Undang-Undang Perkawinan. Padahal menurut pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan campuran hanya diberlakukan untuk perkawinan orang yang berbeda kewarganegaraannya dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Baik, dari presentasi tadi yang telah disampaikan Mas Abdurrahman Hakim dan saya sendiri yang membahas tentang perkawinan berbeda agama menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Perkawinan antar orang Islam dengan orang non-Muslim atau Islam tidak diperbolehkan dengan berbagai alasan. Di antaranya, 1. Dari segi hukum Islam dapat disebutkan dalil-dalil pelarangan pernikahan beda agama sebagai berikut. 1. Zariyah, artinya sebagai tindakan preventif untuk mencegah suatu kemurtadan dan kehancuran rumah tangga akibat perkawinan antara orang Islam dengan non-Islam. Yang kedua, dari segi hukum positif dapat dikemukakan dasar hukum pelanggaran antara lain pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang ketiga, pada prinsipnya agama Islam melarang perkawinan antara orang Islam dengan orang yang non-Islam. Dapat diperhatikan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Sedangkan izin menikah antara pria Muslim dengan wanita Ahlul Kitab Nasrani atau Yahudi berdasarkan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 6 itu hanyalah dispensasi bersyarat.
yaitu kualitas Islam dan iman pria muslim tersebut haruslah cukup baik, karena perkawinan tersebut mengandung resiko pindah agama atau cerai. Karena hal tersebut, pemerintah berhak membuat peraturan yang melarang perkawinan berbeda agama, sedangkan hendaknya kita sebagai umat Islam berkewajiban mentaati larangan pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam KHI pasal 40 ayat C dan pasal 44. Sekian presentasi dari kami. Apabila dari awal sampai akhir banyak kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qauli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.